Saudara-saudara yang terkasih, saat ini kita memasuki minggu biasa ke-14 setelah minggu Paskah. Pada minggu biasa ini, kita dipanggil untuk menghayati karya Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Kita sekalian dipanggil untuk menghadirkan kasih, terutama dalam kesediaan untuk saling mengampuni. Kiranya Tuhan menolong kita, terpujilah nama Tuhan. Pertolongan kita datang dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Amin. Kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus besertamu. Dan besertamu juga. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Musuhmu kasihilah dan berdoa baginya. Musuhmu kasihilah dan berdoa baginya. Aku yang mendamaikan sengketamu. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kita mengingat firman-Nya dalam Markus 12 ayat 30 sampai ke 31 demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Dengan memperhatikan firman-Nya, marilah kita menyesali dosa kita di hadapan Tuhan dalam dosa secara pribadi. Tuhan, inilah kami, ampunilah kami, sebab kami belum mampu melakukan kasih seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Tuntunlah langkah kehidupan kami, agar kehidupan kami senantiasa berpadanan dengan panggilan-Mu. Amin.
Pengampunan dari Tuhan telah diberikan kepada kita. Berbahagialah dan arahkanlah hati kita selalu kepadanya. Seperti firman-Nya dalam Mika pasal yang ke-7 ayat 18 dan 19 demikian. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasih Tuhan memenuhimu Dan memenuhimu juga. Bawa damai sejahtera, ku bawa damai sejahtera, ku bawa damai sejahtera, ku bawa damai, damai, damai sejahtera. Ku bawa damai sejahtera, ku bawa damai sejahtera, ku bawa damai sejahtera, ku bawa damai, damai, damai sejahtera. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita mohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas hari baru anugerah-Mu. Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk kami bersujud, sembah, berbakti kepadamu, sekalipun masih di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu yang kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dan mampukanlah kami untuk menjadi pelaku firman yang setia. Serta urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan seluruh kebenaran firman-Mu, agar apa yang dinyatakannya semuanya itu hanyalah kuasa-Mu saja. Dalam Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan pertama pagi ini dinyatakan di dalam Keluaran 14 ayat 19 sampai 31. Keluaran 14 ayat 19 sampai 31. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka.
segala kuda Firaun, keretanya, dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu, Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel, betapa besarnya perbuatannya yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan tanggapan dinyatakan dari Mazmur 114. Mazmur 114 kita baca secara litani. Pada waktu Israel keluar dari Mesir, kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya, Maka Yehuda menjadi tempat kudusnya, Israel wilayah kekuasaannya. laut melihatnya, lalu melarikan diri. Sungai Yordan berbalik ke hulu. Gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan, dan bukit-bukit seperti anak domba. Ada apa, hai laut, sehingga engkau melarikan diri? Hai sungai Yordan, sehingga engkau berbalik ke hulu. Hai gunung-gunung, sehingga kamu melompat-lompat seperti domba jantan. Hai bukit-bukit, sehingga kamu seperti anak domba. Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub, Yang mengubah gunung batu menjadi kolam air, dan batu yang keras menjadi mata air. Bacaan kedua dinyatakan di dalam Roma 14 ayat yang pertama sampai dengan 12. Roma 14 ayat yang pertama sampai dengan 12. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh? Itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain,
tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan. Baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil pada pagi hari ini dinyatakan di dalam Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai dengan ayat 35. Matius 18 ayat 21 sampai dengan ayat 35. Demikianlah kesaksian Injil menurut Matius. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku.
Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan mau melakukannya dengan setia. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, dalam pemahaman masyarakat secara umum, pola hidup saling membalas, saling menghakimi adalah sesuatu yang dianggap lumrah atau biasa. Hal ini bisa kita jumpai dalam setiap tema di sinetron-sinetron yang tersaji di layar TV yang sering kali Bapak, Ibu, dan Saudara lihat, yang mungkin juga menjadi kegemaran bagi setiap kita, atau setiap kita merasakan akan sangat sayang jika ketinggalan setiap episode dan tidak melihatnya sampai tuntas. Sebagian besar orang justru menganggap mengampuni adalah sikap yang lembek, sikap yang lemah. Itu nampak dalam ungkapan yang seringkali mungkin kita juga mengungkapkannya. Kesabaran itu ada batasnya. Apakah memang demikian? Bahkan seringkali kita juga memakai sebagai alasan ketika kita diminta untuk mengampuni, ketika kita diminta untuk memaklumi kesalahan orang lain dan memaafkannya. Seringkali ketika kita menganggap kesalahan yang dilakukan oleh orang lain itu fatal, bahkan sampai merugikan diri kita, kita berkata, saya ini manusia yang lemah, saya ini manusia yang terbatas, maka pengampunan yang saya berikan pun terbatas pula. Ada waktu untuk saya bisa mengampuni, ada juga waktu untuk saya untuk tidak bisa mengampuni. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, melalui bacaan yang pertama dalam leksionari kita minggu hari ini, yang dinyatakan di dalam Keluaran pasal 14 ayat 9 sampai dengan 31, kita diajak untuk melihat bagaimana karya Allah dalam perjalanan bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Kita diajak untuk melihat bagaimana Allah dengan kuasa-Nya menaungi dan menyertai perjalanan mereka. Dan itu dibuktikan melalui tiang awan yang menjadi satu tanda kemahakuasaan Allah dan karya Allah atas kehidupan bangsa Israel.
Seperti juga pujian yang diungkapkan oleh pemazmur dalam Mazmur pasal 114. Di situ pemazmur mengungkapkan kepercayaan orang Israel bahwa Tuhan adalah penyelamat mereka. Tuhan telah mengiringi perjalanan umat Israel keluar dari tanah Mesir, dan Tuhan menyatakan karyanya dengan cara yang sangat menakjubkan, dengan cara yang sangat ajaib. Dan itu diungkapkan pemazmur di dalam pujiannya ketika mengenang bagaimana pemeliharaan Allah, keselamatan yang telah diberikan Allah kepada nenek moyangnya. Melalui apa yang tersirat dalam bacaan pertama dan bacaan tanggapan, kita dipanggil untuk dapat merefleksikan bahwa Tuhan adalah Allah yang penuh kasih, yang mengasihi kita orang berdosa. Kita adalah orang-orang yang seharusnya tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Namun oleh karena kemurahan Allah, Dia berkenan memanggil kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, bacaan Injil hari ini merupakan ajaran Yesus tentang pengampunan. Menurut Yesus, mengampuni orang yang bersalah kepada kita itu tidak ada batasnya. Kita bisa menjumpai di dalam Injil Matius pasal 18 ayat 21 dan 22. Ketika Petrus mengungkapkan apa yang menjadi pertanyaannya, apa yang menjadi kegundahan hatinya soal mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Itulah jawaban Yesus kepada Simon Petrus ketika ia bertanya soal pengampunan orang yang bersalah kepadanya. Pertanyaan Simon Petrus dalam ayat 21 adalah pertanyaan yang sangat wajar. Karena yang berkembang pada saat itu di kalangan orang-orang Yahudi adalah satu perspektif pengampunan yang bersifat legalistik. Pada umumnya disepakati bahwa batas maksimal orang mengampuni adalah 3 kali. Cukup. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus menjelaskan melalui perumpamaan tentang bagaimana seharusnya orang memberikan pengampunan. Dan untuk menjelaskannya, Yesus memberikan gambaran suatu perumpamaan tentang hamba yang tidak mau mengampuni. Kita bisa membaca, memahami dalam satu perikop Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai dengan ayat 35. Ada hamba yang mempunyai hutang 10
talenta. Jumlah yang pada masa itu sangatlah fantastis. 1 talenta dihitung sekitar 10.000 dinar. Jumlahnya berarti ada 100 juta dinar. Padahal upah buruh pekerja sehari hanyalah 1 dinar. Berarti untuk dapat melunasi hutang yang sebanyak itu, ia harus bekerja sekitar 100 juta hari atau 273 tahun lamanya baru dapat melunasi hutangnya. Sedemikian besar hutang si hamba itu kepada rajanya. Dan ketika si raja memerintahkan agar anak istrinya ditangkap, hamba itu memohon dengan sangat-sangat kepada raja. Dan akhirnya raja mendengarkan permohonan hamba itu. Raja berbelas kasih dan menghapuskan seluruh hutang hamba itu dan tidak jadi menjebloskan hamba itu ke dalam penjara. Kemurahan raja yang sungguh tiada tara. Namun selepas dari hadapan pengadilan sang raja, apa yang dilakukan oleh hamba itu kepada kawannya? Saat hamba itu berjumpa dengan kawannya yang memiliki hutang kepadanya, dia bertemu dengan kawannya itu yang hanya berhutang sejumlah 100 dinar. Ia memaksa kawannya itu untuk melunasi hutangnya. Ia melakukan tindakan tanpa belas kasih. Ia mencekik kawannya dan menjebloskan kawannya ke penjara karena hutang yang tidak dilunasinya. Kemurahan yang sudah ia terima dari seorang raja ternyata tidak ia berlakukan kepada kawannya yang hanya berhutang sejumlah 100 dinar saja. Kita bisa melihat di dalam ayat 32 dan ayat 33. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Apa yang sudah diterima oleh seorang hamba itu ternyata tidak ia berlakukan kepada kawannya. Akhirnya kawan-kawannya melihat dan melaporkannya kepada sang raja. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, dari perumpamaan itu kita bisa memahami bahwa kita adalah manusia yang berdosa, yang telah menerima pengampunan dari Allah. Maka kita harus selalu bersedia untuk mengampuni sesama kita. Siapapun orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Mengampuni sesama seharusnya menjadi gaya hidup yang dimiliki oleh anak-anak Allah yang telah menerima pengampunan tanpa syarat dari Allah. Kita dipanggil untuk terus menyatakan kemurahan Allah
dalam setiap kehidupan kita sehari dan dimanapun kita membangun relasi. Tidak dapat kita pungkiri bahwa dalam relasi kita dengan orang lain terkadang ada dinamika yang menjadikan hubungan kita menjadi renggang. Namun bukan berarti ketika kita berkonflik, kita bermasalah dengan orang lain melakukan kesalahan melukai kita, akhirnya kemudian menjadikan relasi yang sudah kita bangun itu porak-poranda, berakhir tanpa ada pemulihan relasi. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita bermurah hati seperti Sang Raja yang telah bermurah hati kepada sang hamba, membebaskan hutang-hutang yang amat sangat banyak. Kita melihat belas kasih Allah kepada kita. Sungguh besar kasih Allah kepada kita, sehingga Dia datang untuk menebus dosa-dosa kita. Itulah spirit kita dalam membangun gaya hidup mengampuni dalam kehidupan keseharian kita. Dengan kerelaan mengampuni, di situ kita memperlihatkan gambar Allah yang nyata kepada orang yang kita ampuni. Mengampuni dapat mengatasi kecenderungan manusia untuk membalas dan menghakimi. Semuanya itu dibutuhkan sikap kerendahan hati, kesabaran, dan juga rahmat dari Allah. Lalu bagaimana dengan kita? Kiranya Tuhan memampukan kita agar kita memiliki gaya hidup mengampuni. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita menghayati firman Tuhan yang telah kita terima dalam saat hening secara pribadi. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah sumber rahmat dan anugerah, kemurahan-Mu telah kami terima. Kami bersyukur Engkau tidak menyebut kami hamba, namun Engkau memanggil kami sebagai anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Engkau tidak memperhitungkan dosa dan pelanggaran kami. Engkau menebus dosa kami dalam karya Kristus Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Ajarilah kami untuk memiliki kemurahan seperti apa yang telah Engkau perbuat kepada kami. Ajarilah kami untuk suka mengampuni daripada menghakimi dan membalas kesalahan. Kami serahkan kehidupan kami Tuhan. Saat ini kami membawa seluruh beban pergumulan kehidupan kami. Di masa pandemi ini, kiranya kami dimampukan untuk senantiasa memiliki ketahanan diri, menjaga diri sendiri, dan juga menjaga orang lain.
Kami serahkan mereka yang sakit, terkhusus bagi mereka yang terinfeksi virus corona. Kiranya Tuhan pulihkan, Tuhan beri semangat. Kami pun menyerahkan seluruh petugas medis yang berupaya dengan keras untuk menolong setiap jiwa yang terinfeksi. Tuhan beri kesabaran, ketabahan, kekuatan, kesehatan. Tuhan menjagai mereka semua. Berkatilah setiap upaya mereka dalam menolong yang sakit. Kami serahkan keluarga yang berduka di tengah pandemi ini. Kiranya Tuhan menghibur mereka. Tuhan menata kehidupan mereka. Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan mereka. Kami menyerahkan anak-anak-Mu yang sedang sekolah, yang beradaptasi dengan model pembelajaran daring, juga setiap anak-anak-Mu yang berkarya di dunia pendidikan. Karuniakanlah kemampuan untuk dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan mengembangkan pendidikan dengan baik. Lindungilah mereka ya Tuhan. Kami serahkan karya gereja-Mu di tengah pandemi ini. Beri keberanian untuk gereja-Mu membuat terobosan baru dalam berpelayanan. Berilah hikmat-Mu agar gereja-Mu dapat mengatur pelayanan dengan tetap memperhatikan keselamatan jiwa bagi setiap warganya. Kami yakin dan percaya Engkau menjagai kehidupan gereja-Mu ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah pemerintah di dalam upaya menangani pandemi ini. Kami yakin berkat kuasa dan pertolongan-Mu, bangsa dan negara kami mampu melalui semuanya ini. Kami serahkan diri kami dengan setiap keadaan yang melekat. Kami yakin Tuhan selalu beserta kami. Damai sejahtera-Mu memenuhi kehidupan kami. Inilah doa kami. Dalam Kristus Yesus yang mengajar doa Bapa kami serahkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah bersama dengan umat percaya di seluruh penjuru dunia dan di berbagai abad serta tempat, kita memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Setiap hari kita menerima berkat dan pemeliharaan Tuhan. Oleh sebab itu, marilah dengan penuh sukacita dan rela hati, kita mengaturkan persembahan kepadanya. Kita alaskan persembahan ini dengan memperhatikan firman-Nya di dalam 1 Tawarik 29 ayat 14 yang demikian firman-Nya. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu-lah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Roh dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, namun diriku tahu apa lagu yang kena. Marilah kita berdoa. Segala ungkapan syukur kami naikkan hanya kepadamu, Tuhan. Oleh karena kasih dan penyertaan-Mu, kami boleh terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan kami menyadari ya Tuhan, bahwa setiap berkat yang kami terima dalam kehidupan kami, itu semua daripada-Mu saja. Tak lupa kami juga berterima kasih ya Tuhan, atas firman yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kiranya firman yang telah kami terima dan kami dengarkan dapat menjadi kekuatan dan pedoman di dalam kehidupan kami, dan juga dapat menerangi setiap langkah hidup kami setiap hari. Bapa di surga, kami juga telah memberikan sedikit rezeki dari-Mu. Kiranya Tuhan sucikan dan berkati, agar persembahan ini dapat dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ini. Dan bagi hamba-Mu yang mengelolanya, Tuhan beri kemampuan dan kebijaksanaan. Tuhan, sebentar lagi kami juga mengakhiri ibadah ini. Dan apabila ada dosa yang terselip, kami mohon ampun. Demikian doa dan ucapan syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Alangkah indahnya serikat beriman, cerminan kasih Tuhan yang di dalam surga.
Arahkanlah langkah hidupmu bersama Kristus. Kami mengarahkan langkah kehidupan kami bersama Kristus. Jadilah saksi-saksi Injil Kristus. Dalam penyertaan Tuhan Yesus Kristus, kami bersaksi untuk Injil-Mu. Kita akhiri ibadah ini dengan sukacita di dalam damai sejahtera Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama mempersiapkan diri dalam pendadaran untuk menerima sakramen perjamuan yang akan dilayankan pada Minggu tanggal 20 September tahun 2020. Oleh sebab itu, marilah sambil mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan dengan penuh syukur kita mengingat karya terbesar Tuhan Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Kita masuk dalam saat hening secara pribadi. Dalam keheningan hati kami mengarahkan seluruh hati dan pikiran kami kepadamu, Tuhan. Sambil mengingat pengorbanan-Mu yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Sungguh kami bersyukur. Siapakah kami ini, Tuhan, sehingga Engkau rela untuk mengorbankan diri, menebus dosa-dosa kami. Tuhan, sungguh kami bersyukur. Kami Engkau sebut sebagai anak-anak-Mu yang terkasih. Kami Engkau rangkul dan Engkau rengkuh. Kami Engkau bebat dan Engkau pulihkan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami datang kepadamu dan kami mau menyambut dengan penuh sukacita sakramen perjamuan yang akan kami terima pada tanggal 20 September yang akan datang. Ini kami, Tuhan. Selidikilah hati kami dan seluruh kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuntunlah kami senantiasa. Kami serahkan dalam Kristus Yesus, Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat mempersiapkan diri untuk menerima sakramen perjamuan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.